Rudal super Iran menembus pertahanan Israel. Kalang kabut, Trump terjebak di gedung runtuhan. Ketegangan militer antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat terus meningkat tajam setelah gelombang serangan udara dan rudal yang saling dilancarkan kedua belah pihak sejak akhir pekan lalu. Konflik yang kini memasuki hari keempat ini bermula dari serangan udara gabungan yang dilancarkan oleh militer Amerika Serikat dan Israel terhadap target-target strategis di Iran pada 28 Februari 2026 yang meliputi fasilitas militer dan struktur komando penting di Teheran serta kota-kota lain di negara itu. Serangan itu, yang disebut sebagian analis sebagai upaya untuk menghancurkan kemampuan militer Iran, termasuk unit pertahanan udara dan fasilitas nuklir yang dicurigai, berhasil menewaskan sejumlah pemimpin senior Iran, termasuk Ali Khamenei, pemimpin tertinggi negara tersebut, menurut laporan resmi dan pernyataan pejabat AS serta Iran yang dikonfirmasi oleh berbagai media internasional. Sebagai tanggapan, Iran meluncurkan puluhan rudal balistik dan serangan drone ke wilayah Israel, serta pangkalan penting di Teluk. Beberapa rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome, dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur sipil serta bangunan di wilayah pusat Israel. Meski pertahanan udara Israel mampu mencegat sebagian besar serangan, ledakan dan sirene serangan udara berkali-kali mengguncang kota-kota besar, memicu kepanikan warga sipil dan evakuasi di sejumlah area. Laporan medis dari otoritas setempat menyebutkan setidaknya beberapa warga sipil di Israel mengalami luka ringan dan sedang akibat pecahan kaca dan struktur bangunan yang rusak, sementara layanan darurat terus menangani kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Iran. Dalam perkembangan diplomatik dan militer lainnya, Presiden Donald Trump telah memberikan sejumlah pernyataan publik tentang situasi konflik ini, menegaskan bahwa operasi militer akan terus berjalan sampai tujuan strategis tercapai dan menolak klaim bahwa serangan dilakukan semata atas instruksi Israel. Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa tindakan yang diambil adalah untuk mencegah ancaman yang lebih luas dari Iran. Namun, Trump tidak pernah dilaporkan mengalami kecelakaan atau tertimbun dalam reruntuhan gedung, dan semua pernyataan terkait keselamatannya sejauh ini menunjukkan bahwa ia tetap aktif menjalankan fungsi kepresidenan di Gedung Putih. Tidak ada sumber berita terpercaya yang mengkonfirmasi kematian atau cedera serius terhadap Donald Trump dalam peristiwa militer ini. Situasi yang berkembang ini membawa dunia pada ketidakpastian besar terkait skala konflik dan potensi eskalasi lebih lanjut. Organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menerukan deeskalasi dan dialog untuk mencegah peperangan yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik antara Iran dan Israel kembali memicu ketegangan global setelah rangkaian serangan rudal dan drone yang saling dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah memburuk dengan cepat, memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih luas dan melibatkan kekuatan besar dunia. Serangan balasan yang diluncurkan Iran dilaporkan menggunakan rudal balistik jarak menengah dan drone tempur. Beberapa di antaranya berhasil melewati sistem pertahanan udara berlapis milik Israel, termasuk sistem pertahanan terkenal mereka, Iron Dome, dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur sipil serta bangunan di wilayah pusat Israel. Meski pertahanan udara Israel mampu mencegat sebagian besar serangan, ledakan dan sirene serangan udara berkali-kali mengguncang kota-kota besar, memicu kepanikan warga sipil dan evakuasi di sejumlah area. Laporan medis dari otoritas setempat menyebutkan setidaknya beberapa warga sipil di Israel mengalami luka ringan dan sedang akibat pecahan kaca dan struktur bangunan yang rusak, sementara layanan darurat terus menangani kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Iran. Dalam perkembangan diplomatik dan militer lainnya, Presiden Donald Trump telah memberikan sejumlah pernyataan publik tentang situasi konflik ini, menegaskan bahwa operasi militer akan terus berjalan sampai tujuan strategis tercapai dan menolak klaim bahwa serangan dilakukan semata atas instruksi Israel. Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa tindakan yang dilakukan adalah untuk mencegah ancaman yang lebih luas dari Iran. Namun, Trump tidak pernah dilaporkan mengalami kecelakaan atau tertimbun dalam reruntuhan gedung, dan semua pernyataan terkait keselamatannya sejauh ini menunjukkan bahwa ia tetap aktif menjalankan fungsi kepresidenan di Gedung Putih. Tidak ada sumber berita terpercaya yang mengkonfirmasi kematian atau cedera serius terhadap Donald Trump dalam peristiwa militer ini.
Situasi yang berkembang ini membawa dunia pada ketidakpastian besar terkait skala konflik dan potensi eskalasi lebih lanjut. Organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan deeskalasi dan dialog untuk mencegah peperangan yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik antara Iran dan Israel kembali memicu ketegangan global setelah rangkaian serangan rudal dan drone yang saling dilancarkan dalam beberapa hari terakhir. Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah memburuk dengan cepat, memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih luas dan melibatkan kekuatan besar dunia. Serangan balasan yang diluncurkan Iran dilaporkan menggunakan rudal balistik jarak menengah dan drone tempur. Beberapa di antaranya berhasil melewati sistem pertahanan udara berlapis milik Israel, termasuk sistem pertahanan terkenal mereka, Iron Dome, dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur sivil serta bangunan di wilayah pusat Israel. Meski pertahanan udara Israel mampu mencegat sebagian besar serangan, ledakan dan sirene serangan udara berkali-kali mengguncang kota-kota besar, memicu kepanikan warga sipil dan evakuasi di sejumlah area. Laporan medis dari otoritas setempat menyebutkan setidaknya beberapa warga sipil di Israel mengalami luka ringan dan sedang akibat pecahan kaca dan struktur bangunan yang rusak, sementara layanan darurat terus menangani kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Iran. Dalam perkembangan diplomatik dan militer lainnya, Presiden Donald Trump telah memberikan sejumlah pernyataan publik tentang situasi konflik ini, menegaskan bahwa operasi militer akan terus berjalan sampai tujuan strategis tercapai dan menolak klaim bahwa serangan dilakukan semata atas instruksi Israel. Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa tindakan yang diambil adalah untuk mencegah ancaman yang lebih luas dari Iran. Namun, Trump tidak pernah dilaporkan mengalami kecelakaan atau tertimbun dalam reruntuhan gedung, dan semua pernyataan terkait keselamatannya sejauh ini menunjukkan bahwa ia tetap aktif menjalankan fungsi kepresidenan di Gedung Putih. Tidak ada sumber berita terpercaya yang mengkonfirmasi kematian atau cedera serius terhadap Donald Trump dalam peristiwa militer ini. Situasi yang berkembang ini membawa dunia pada ketidakpastian besar terkait skala konflik dan potensi eskalasi lebih lanjut. Organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan deeskalasi dan dialog untuk mencegah peperangan yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.